Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imbunan Sifatul Janawanar, halaman 6, baris atas. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sufyan bin Waqi'in haddatsana Abi an Fudail bin Marzuqin an Atiyata an Abi Sa'idin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, inna awwala zumratin, sesungguhnya pertama kali golongan, yadkhuluna, masuk mereka, zumrah, al jannata, pada surga, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, dau'u wujuhihim, sinar wajah mereka, ala misli doi'il qamari, atas semisal terangnya atau sinarnya rembulan, Lailatul Badri, pada malam purnama. Nabi bersabda, sesungguhnya golongan yang pertama kali masuk surga besok di hari kiamat adalah terang wajahnya itu seperti terangnya bulan di malam purnama. Nah, yang dimaksud awwala zumratin adalah perkumpulan dari para nabi, jama'atun wahum al-anbiya. Jadi para nabi yang pertama kali masuk surga, kemudian sinar wajahnya itu terang benderang bagaikan rembulan di malam purnama. Wazumratus tsaniyatu, adapun golongan yang kedua yang masuk surga setelah para nabi, ala misli ahsani kaukabin, atas semisal lebih baiknya bintang, durriyin, yang bersinar, fis samai, di langit. Adapun golongan yang kedua, berarti kloter kedua yang masuk ke dalam surga, mereka adalah golongan para orang-orang yang mati syahid, wahum syuhada wassolihin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang solih, mereka masuk ke dalam surga gelombang kedua. Adapun sinar wajah mereka lebih baiknya bintang yang bersinar di langit. Jadi terangnya itu bagaikan bintang yang bersinar di langit. Jadi sinar wajahnya tidak seperti golongan yang pertama. Likulli rajulin, bagi tiap-tiap seorang laki-laki, minhum, dari mereka ahli surga, zaujatani, dua istri, ala kulli zaujatin, atas setiap istri, sab'una hullatan, 70 pakaian, yuro, dilihat, mukhu sakiha, sumsum betisnya perempuan, miwaroiha, dari luarnya pakaian. Setiap seorang laki-laki dari ahli surga mempunyai dua istri bidadari. Zaujatan itu bidadari.
setiap istri memakai 70 lapis pakaian. 70 lapis pakaian. Nah, sumsum, yakni apa, sumsum itu yang ada di dalam tulang, itu bisa dilihat, sumsum betisnya itu bisa dilihat dari luarnya pakaian. Padahal sumsum itu terbungkus dengan tulang, terbungkus dengan daging, kemudian dilapisi 70 pakaian, itu masih bisa terlihat. Ini menandakan saking cantiknya, betapa cantiknya bidadari di surga. Haddatsana Hisham bin Khalidin Al-Azraq Abu Marwan Ad-Dimashqi. Haddatsana Khalid bin Yazid bin Abi Malikin an abihi an Khalid bin Ma'dan an Abi Umamah. Qala, berkata Abu Umamah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin, tidak ada seseorang, yudakhiluhu, yang memasukkanhu pada ahad, sab'allahu Allah al-jannata, pada surga, illa, kecuali zawwajahu, menikahkanhu pada ahad, sab'allahu Allah azza, maha perkasa, wa jalla, dan maha agung, sintaini, 2, wa sab'ina, dan 70, zaujatan, istri. Sintaini, yang 2, minal huril ain, dari bidadari yang jeli matanya. Wa sab'ina, dan 70, min mirasihi, dari warisannya ahad, min ahlin nari, dari ahli neraka. Rasul bersabda, setiap orang yang dimasukkan surga oleh Allah, maka Allah menikahkan dia dengan 72 istri. Jadi langsung dinikahkan oleh Allah dengan 72 istri. Jadi di surga, orang iman yang masuk surga itu oleh Allah dinikahkan dengan 72 istri. Perinciannya, 2 istri dari bidadari yang jeli matanya, memang penghuni surga. Dan yang 70 adalah dari warisan ahli neraka. Karena setiap orang itu mendapatkan jatah. Setiap orang mendapatkan jatah istri di surga. Ketika dia masuk neraka, maka jatah istrinya diwaris oleh ahli surga. Ma minhunna, tidak ada mereka 72 istri, wahidatun, seorang pun, illa, kecuali, walaha, bagi istri, kubulun, vagina, syahiyun, yang diinginkan, walahu, dan baginya, ahad, zakarun, zakar,
layansani, yang tidak bengkok, atau tidak peluh. Setiap istri memiliki vagina yang menyenangkan, jadi membuat tertarik oleh suaminya. Dan bagi rojul atau bagi yang laki-laki, memiliki zakar yang tidak peluh, yang tidak bengkok. Jadi zakarnya itu kenceng terus, tegang terus. Baik itu laki-laki maupun istrinya itu, di dalam hubungan suami istri itu sangat menyenangkan, Babu maja'a, bab apa yang datang fi sifati jimai ahlil jannati, di dalam sifat keadaan bersetubuhnya ahli surga. Bab yang menjelaskan tentang sifat keadaan bersetubuhnya ahli surga itu bagaimana. Haddatsana Muhammad bin Basyarin wa Mahmud bin Ghailan qala, berkata keduanya Muhammad dan Mahmud, haddatsana Abu Dawud at-Tayalisiyu an Imran al-Qattan an Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, yu'ta, diberi, sab'al mu'minu, orang iman, fil jannati, di dalam surga, quwwata kaza, kekuatan ini, wa kaza, dan ini, minal jimai, dari jima. Nabi bersabda, orang iman di surga, berarti orang iman yang masuk ke dalam surga, ahli surga, diberi kekuatan jima sekian. Maksudnya dari banyaknya jima, kinayatun an marrotil jima. Ini adalah kinayah dari berulang-ulangnya jima, ka ishrina marotan, seperti 20 kali jima, au salasina, au arba'ina, au khamsina, au nahwiha. Jadi diberi kekuatan jima ya sekian, ya seperti 20 kali dalam sewaktu itu. Kila, dikatakan, ya Rasulullah, awayutiku, apakah kuat siapa mukmin zalika, teman itu jima, apakah dia kuat di dalam bersetubuh bersama istrinya sekian, 20 kali, 30 kali, atau 40 atau 50 kali, apa kuat? Qala, bersabda Nabi, yu'ta, diberi seorang orang iman, kuwata mi'atin, pada kekuatan 100 orang laki-laki. Orang iman kuat, terselubung dengan istrinya kuat, karena diberi kekuatan 100 orang laki-laki. Kuwata mi'ati rojulin, kekuatannya 100 rojul. Sehingga umpama dalam satu waktu 20 kali, 30, 40, 50, 60, 70 dan seterusnya kuat, karena diberi kekuatannya 100 orang laki-laki. Itu di akhirat, di surga, kenikmatannya seperti itu, tidak seperti di dunia.
Di dunia ada batasnya, batas kemampuan, batas kekuatan. Sedangkan di surga tidak ada batasnya, kholidina fiha abada. Babu majah, bab apa yang datang fi sifati ahli jannah, di dalam sifat atau keadaan ahli surga. Haddatsana Suwaid bin Nasrin, akhbarana Abdullah bin Mubarak, akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbihin an Abi Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu zumratin, pertama kali golongan, taliju yang masuk, siapa zumrah, al jannata pada surga, suratuhum, adapun wajah mereka, maksudnya sinar wajahnya, iku ala suratil qamari, atas sinarnya rembulan, lailatul badri, pada malam purnama. Pertama kali golongan yang masuk ke surga, yaitu para nabi, sinar wajahnya seperti terangnya atau sinarnya rembulan di malam purnama. La yabsukuna, tidak meludah mereka, fiha, di dalam surga, wala yamkhotuna, dan tidak ingusan mereka, wala yataghawwatuna, dan tidak berak mereka, tidak berak, tidak kencing. Keadaannya, sifatnya ahli surga, yaitu mereka tidak meludah, mereka tidak ingusan, di hidungnya tidak keluar air, tidak ingusan, dan juga tidak kencing dan berak. Aniyatuhum, adapun wadah mereka, fiha, di dalam surga, azabu, emas. Wadah-wadah mereka, ya, wadah minumnya, wadah makannya, dan wadah-wadah yang lain, ya, gelas, cangkir dan sebagainya, itu terbuat dari emas. Wa amsyaduhum, dan sisir mereka, minazzabi, dari emas, wal fiddati, dan perak. Sisirnya ahli surga itu terbuat dari emas dan perak. Wa majamiruhum, dan kayu perapian mereka, kayu perapian mereka, minal alwati, dari kayu wangi. Jadi kayu yang dibakar untuk diang atau untuk kayu cendana. Jadi kayu yang ketika itu dibakar, maka keluar asap, dan asapnya itu wangi sekali. Warashuhum, dan keringat mereka, ikwal misku, minyak kasturi. Jadi keringat mereka itu harum seperti minyak kasturi. Walikulli wahidin, dan bagi setiap seseorang, minhum, dari mereka ahli surga, zaujatani, dua istri. Setiap ahli surga mempunyai dua istri bidadari. Yuro, diketahui, mukhusukihima, sumsum
betis keduanya, miwara'il lahm, dari luarnya daging, minal husni, karena cantiknya, karena bagusnya, cantiknya. Jadi memakai pakaian 70 lapis itu sumsumnya bisa terlihat dari luarnya daging. Padahal sumsum itu berada di dalam tulang, kemudian dibungkus dengan tulang, direbus daging, dilapisi dengan 70 lapis pakaian, itu masih terlihat, bisa dilihat. Jadi gerakannya sumsum itu bisa dilihat gitu, saking cantiknya. Lakhtilafa, tidak ada perselisihan, bainahum, di antara mereka ahli surga. Tidak ada berselisih pendapat, tidak bertengkar, tidak adu mulut. Wala tabagudo, dan tidak saling membenci, dan tidak saling membenci di antara ahli surga. Qulubuhum, hati mereka, qulubuhum, hati mereka, iku qalbu rajulin, seperti hatinya seorang laki-laki, wahidin, yang satu. Maksudnya rukun. Hatinya ahli surga itu seperti hatinya seorang laki-laki. Itu hatinya damai, hatinya rukun, hatinya tidak ada gerundel, tidak ada dendam. Yusabbihuna, membaca tasbih mereka atau mensucikan mereka, Allah, kepada Allah, bukrotan, di waktu pagi, wasyian, dan di waktu sore. Ini maksudnya kira-kiranya qadaruha, karena di surga itu tidak ada malam, tidak ada siang, nggak ada pagi. Artinya ahli surga mensucikan kepada Allah setiap waktu, setiap saat. Ini bukrotan wasya, itu ya kira-kiranya hari di dunia, karena harinya itu ya pagi sore. Kalau di surga nggak ada pagi sore, karena nggak ada matahari. Yang adanya ya begitu keadaan di surga. Jadi maksudnya tiap saat, tiap waktu, ahli surga itu mensucikan kepada Allah. Ada tambahan keterangan halaman 7. Halaman 7, wasab'ina min mirasihi min ahlin nar. Tambahan keterangannya dalam Sunan Ibnu Majah diterangkan, Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa lahu manzilani, manzilun fil jannah wa manzilun finnar. Fa idza mata fadakhalan nar waritha ahlul jannah manzilahu. Fadzalika qaulu ta'ala, ulaika humul warithun. Dalam surat Al-Mu'minun, ulaika humul warithun. Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali baginya 2 tempat. Jadi setiap orang itu disediakan 2 tempat. Manzilun fil jannah wa manzilun finnar. 1 tempat di surga dan 1 tempat di neraka. Faida mata fadakhonar waritha ahlul jannah. Ketika seseorang itu mati, maka masuk neraka, kemudian masuk neraka, waritha ahlul jannah manzilahu, maka ahli surga mewaris tempatnya. Fadzalika qaulu ta'ala, ulaika humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang mewaris jatah ahli surga.
mereka mewaris jatahnya ahli neraka. Ya, kita lanjutkan. Haddatsana Suwaid bin Nasrin akhbarana Ibnu Barak akhbarana Ibnu Lahiyah an Yazid ibni Abi Habibin an Dawud ibni Amir ibni Sa'd ibni Abi Waqqas an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, ma yukillu, andaikan sesungguhnya apa-apa yang dinukil, diangkat, opo zufurun kuku, mimma dari apa-apa, fil jannah di dalam surga, bada iku bada tampak, lata zakhrofat niscaya bersinar, lahu karena ma yukillu, apa ma apa-apa baina khawafikis samawati, antara ma apa-apa baina khawafikis samawati, antara pejajahan beberapa langit, wal ardi dan bumi. Nabi bersabda, andaikan apa-apa yang diangkat atau yang cukil oleh kuku dari apa-apa atau dari harta yang ada di dalam surga, berarti kan menunjukkan saking kecilnya. Tadi sesuatu yang dinukil oleh kuku. Biasanya kalau di dunia umumnya itu kalau yang diangkat dengan kuku ya seperti kotoran yang ada di hidung kan gitu, kecil, atau membersihkan apa dengan kuku. Ini menunjukkan saking kecilnya. Jadi sesuatu yang diangkat oleh kuku di surga, kemudian itu tampak ke dunia, diperlihatkan di dunia, maka antara penjuru langit di bumi itu semua bersinar. Apa saja yang ada di langit, di bumi, itu akan bersinar terang, karena sesuatu yang dinukil, sesuatu yang diangkat oleh kuku yang ada di dalam surga. Jadi bada itu ya tampak di dunia bagi orang yang melihat. Misalkan emas, yang ada di surga, kemudian yang dinukil oleh kuku sedikit sekali, kemudian ditampakkan di surga, bagi orang-orang yang melihat itu tampak, maka semua yang ada di antara langit dan di bumi itu terang benderang semua. Ini menunjukkan bahwa harta, kekayaan, kenikmatan di surga itu sangat-sangat indah. Tidak ada yang membandingi dengan kehidupan di dunia ini. Walau anna rajulan, andaikan sesungguhnya seorang laki-laki, min ahli jannah dari ahli surga, ittola'a menampakkan diri, fabada maka tampak, opo asawiruhu beberapa gelangnya. Ini yang tampak gelangnya, lato masani saya melebur apa gelang, lawa asyamsi pada terangnya matahari, kama totok misu sebagaimana melebur apa syamsu matahari, lawan nujumi pada terangnya beberapa bintang,
andaikan seorang laki-laki dari ahli surga menampakkan diri, nongol, kemudian yang kelihatan itu baru gelangnya, bukan badannya, tadi menampakkan diri, nah, kemudian yang kelihatan itu gelangnya, maka sinarnya gelang ini, terangnya gelang ini menghapus sinarnya matahari. Padahal matahari dengan bumi itu jaraknya sekian ribu mil mungkin. Nah, itu bisa menerangi di bumi, planet bumi ini. Nah, gelangnya ahli surga kelihatan, ya, itu bisa menghapus sinarnya matahari di dunia. Coba, nah, lebih terang, lebih bersinar ada gelangnya ahli surga daripada terangnya bulan. Gambarannya terangnya bulan, ada itu menghapus terangnya bintang, lah gitu. Jadi kalah bersinar, kalah terang. Itu keadaan sifat ahli surga, keadaannya. Haddatsana Abdullah ibn Muhammadin haddatsana Muawiyah ibn Amrin wa haddatsana Abu Ishaq an Humaidin qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, ma min abdin, tidak ada hamba, yamutu, yang mati dia, lahu, bagi hamba, indallah, di sisi Allah, khairun, kebaikan, artinya surga, yasurru, yang menyenangkan, hu, pada hamba, ayyarji'a, bahwa kembali, ilad dunya, ke dunia, wa anna lahu, dan sesungguhnya bagi hamba, ad-dunya, dunia, wama, dan apa-apa, fiha, di dalam dunia, dia memiliki harta seisinya, harta dunia seisinya, illa, kecuali asyahida, orang yang mati syahid. Lima, karena apa-apa, yaro, yang melihat dia, orang yang mati syahid, min fadlis syahadati, dari keutamaannya mati syahid. Fa innahu, maka sesungguhnya orang yang mati syahid, yasurruhu, menyenangkan, hu, padanya, ayyarji'a, bahwa kembali dia, ilad dunya, pada dunia, fayuqtala, maka dibunuh dia, marrotan, ulangan, ukhra, yang lain, dibunuh lagi. Nabi bersabda, tidak ada seorang hamba yang mati, dia mempunyai kebaikan di sisi Allah, yakni mendapatkan surga, yang lebih menyenangkan baginya apabila kembali ke dunia, dan baginya adalah dunia seisinya, kecuali orang yang mati syahid. Jadi tidak ada seorang pun ahli surga yang ingin kembali ke dunia lagi lalu mendapatkan harta dunia seisinya. Nggak ada yang kepingin. Jadi kalau seorang hamba yang sudah masuk surga nggak pingin kembali ke dunia lagi dan mendapatkan
kenikmatan harta dunia seisinya, kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid senang kembali ke dunia karena dia melihat keutamaannya mati syahid. Nah, dia senang kembali lagi ke dunia, lalu dibunuh lagi di medan perang. Fayuqtala maratan ukhra, lalu dibunuh lagi dalam medan perang, ikut perang lagi, dibunuh lagi, begitu. Wasami itu, dan aku mendengar Humaid Anas bin Malik pada Anas bin Malik ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, itu ditambahi qala, bersabda Nabi, la rauhatun nisaya, sore-sore, maksudnya sesaat sore. Saat sore itu ya mulai matahari tergelincir sampai terbenam matahari, itu sore. Fi sabilah, dalam agama Allah, au ghadawatun, atau pagi-pagi, mulai matahari terbit sampai sebelum tergelincir matahari pagi. Iku khairun, lebih baik, minat dunya, daripada dunia, wama, dan apa-apa, fiha, di dalam dunia. Sesaat sore atau sesaat pagi di dalam sabilillah, termasuk mencari ilmu, itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Lebih baik daripada dunia seisinya. Walaqabu qausi ahadikum, dan kira-kira gendewo, apa gende itu? Busur, bukan panah tapi busur. Kira-kira busur salah satu kalian, minal jannati, dari surga, au maudhi'u kidin, atau tempat cambuk, yakni mendaki sebuah Nabi, yang dimaksud kidin adalah sautohu, cambuknya ahad, iku khairun, lebih baik, minat dunya, daripada dunia, wama, dan apa-apa, fiha, di dalam dunia. Niscaya, kira-kira busur salah satu kalian dari surga. Jadi antara kayu dengan tali, ini busurnya mungkin ini. Nah, ini kira-kira gambarnya seperti ini. Qaus ahadikum, ini qaus, busur. Nah, ini kayunya. Kemudian ini adalah tali yang biasa ditarik. Nah, di antara ini qoba qausin, ini nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Walaqabu qausi ahadikum, kira-kira busur salah kalian di surga ini, kira-kira ini dari ini kira-kira yang mungkin nggak ada 1 meter lah kira-kira, itu nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Atau Nabi bersabda, tempat cambuk. Nah, yang dimaksud cambuk ini bukan wadahnya, akan tapi ketika orang yang bepergian, dia hendak turun dari kendaraannya, lalu menjatuhkan cambuknya sebagai tanda bahwa itu tempat yang akan ditempati. Nah, tempat yang ditempati oleh cambuk, berarti sebesar
Dan sepanjang cambuk itu, misalkan ada cambuk, ya kan, ya mungkin besarnya ya seginilah mungkin, atau mungkin panjangnya 1 meter. Nah kemudian dilimparkan ke lantai misalkan. Nah lantai yang tempat sebesar sejauh atau nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, jadi tempat seluas cambuk itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ini menunjukkan bahwa keadaan surga, kenikmatan, apa saja yang ada di surga itu lebih baik, lebih pol daripada dunia seisinya. Walau annamratan, andaikan sesungguhnya wanita min al-jannah, dari ahli surga, ittola'at, menampakkan dia, ila ahlil ardi, pada penduduk bumi, la'aldo'at, niscaya terang. Itu kurang hamzah. La'aldo'at, bukan la. Kalau la kan tidak nanti mana. La'aldo'at, jadi setelah atau di atasnya alif itu hamzah kemudian di fathah. La'aldo'at, niscaya menerangi siapa perempuan, apa bainahuma, antara keduanya, langit dan bumi. Andaikan seorang perempuan ahli surga menampakkan dirinya ke penduduk bumi, maka wanita ahli surga itu menerangi antara langit dan bumi. Nah, padahal langit dan bumi itu jauhnya, kalau ditempuh itu perjalanan 71 tahun, atau 72 tahun, atau 73 tahun. Jadi sangat tinggi sekali, sangat jauh sekali. Nah, antara langit dan bumi itu bisa terang benderang karena seorang perempuan ahli surga yang muncul ke bumi. Yang menunjukkan adalah saking cantiknya wanita ahli surga. Wa mala'athu, dan niscaya memenuhi dia perempuan, hu, pada penduduk bumi, apa nih, rihan, harumnya. Dan wanita ahli surga memenuhi bau wangi, harumnya penduduk bumi. Jadi begitu dia menampakkan dirinya, keadaan langit bumi itu terang, kemudian penduduk bumi ini harum semua, wangi semua. Wala nasifuha, niscaya kerudungnya perempuan, ala rosiha, pada kepala perempuan, iku khairun, lebih baik, ngatunya, daripada dunia, wama, dan apa-apa, fiha, di dalam dunia. Niscaya kerudung yang dipakai di atas kepalanya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ini luar biasa nilainya, baiknya, bagusnya kerudung wanita ahli surga. Babun, ini bab fi dawami naimi ahli jannati, di dalam kekalnya kenikmatan ahli surga. Wa qawlihi, dan firman-Nya Allah Ta'ala Maha Luhur, wa nutu, dan dipanggil mereka ahli surga, an, bahwa,
tilkum, demikian itu, tilkumul jannatu, demikian itu surga, uristumuha, yang diwariskan kalian pada surga, bima kuntum, sebab apa-apa yang ada kamu sekalian, iku ta'malun, beramal kamu sekalian. Surat Al-A'raf ayat 43. Firman Allah, mereka ahli surga dipanggil ketika mereka sudah masuk dalam surga, kemudian diberitahu bahwa demikian itu surga yang diwariskan, yang diberikan kepada kalian, itu sebab amalan kamu sekalian. Sebab amalan kamu sekalian, yakni amalan yang sudah dibungkus oleh fadl dan rahmat Allah, keutamaan dan rahmat Allah. Kalau belum diberi rahmat, belum diberi fadl, ya tidak bisa, karena amal manusia, amalnya orang iman, jika dibandingkan dengan balasan surga yang begitu polnya kenikmatan yang di surga, nggak sebanding. Lagi pula jangka waktunya, kalau beribadah kepada Allah misalkan 100 tahun, atau ibadah kepada Allah dengan murni tapi agamanya, lalu masuk surga tidak hanya 100 tahun, khalidina fiha abada. Ini artinya amal yang setelah diberi fadl dan rahmat Allah, ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhila ahadan amalahul jannah. Nabi bersabda, amal salah satu kalian itu tidak bisa memasukkan ke dalam surga illa ayat aghammadanillahu bi fadlin wa rahmatin. La yudkhila, tidak akan memasukkan ahadan pada seseorang, apa amaluhu, amalnya, al jannata, surga, illa, qalu, berkata mereka sahabat bertanya, wala anta ya Rasul, dan tidakkah engkau wahai utusan Allah? Qala, bersabda Nabi, wala ana, dan juga tidak saya, illa ayataghammadanillahu bi fadlin wa rahmatin, kecuali apabila Allah membungkus kepada saya, yakni amalan saya ini dibungkus, diberi kefadolan dan rahmat. Nah, fadl rahmat Allah itu ya jamaah ini, al jamaatu rahmatun. Ya. Haddatsna Isa ibn Ibrahim wa Abdul bin Humaidin wa lafdhu lafal hadis li Ishaq. Qala, berkata keduanya, akhbarna Abdul Razak, qala, berkata Abdul Razak, qala, berkata sebuah As-Sauriyu, wa fahaddatsani Abu Ishaq anal Aghar, sesungguhnya Al-Aghar haddatsahu an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, yunadi memanggil, sabab munadin, orang yang memanggil, innalakum, sesungguhnya bagi kamu sekalian, antasihu, bahwa sehat kamu sekalian, fala taskomu, maka tidak sakit kalian, abadan, selamanya. Jadi ketika ahli surga sudah berada dalam surga, kemudian ada orang yang memanggil, yang isi panggilannya adalah, sesungguhnya bagi kalian di surga sehat dan tidak akan sakit selamanya. Wa innalakum, dan sesungguhnya bagi kamu sekalian, antahyau, bahwa hidup kamu sekalian, fala tamutu, maka tidak mati kamu sekalian, abadan, selamanya, dan kalian hidup selamanya di surga, tidak akan mati.
Wa innalakum, dan sesungguhnya bagi kamu sekalian, antashibbu, bahwa muda kamu sekalian, fala tahromu, maka tidak tua kamu sekalian, abadan, selamanya. Dan sesungguhnya kalian muda terus, tidak akan tua selamanya. Umurnya antara 30 sampai 33, tidak akan bertambah. Wa innalakum, dan sesungguhnya bagi kamu sekalian, antan amu, bahwa nikmat kamu sekalian, fala tabtaisu, maka tidak bosan kalian, abadan, selamanya. Dan kamu sekalian nikmat terus, tidak akan bosan selamanya. Beda dengan kenikmatan di dunia, kadang sehari 2 hari sudah bosan, atau kadang 1 minggu 2 minggu sudah bosan. Ini lagi booming sepeda, ini lagi seneng-senengnya, nanti lama-lama ya bosan. Kalau di surga tidak. Fadzalika, demikian itu, qauluhu, firman-Nya Allah azza ma perkasa wa jalla agung, wa nudu, dan dipanggil, wa nudu, dan dipanggil mereka ahli surga, an, bahwasanya, tilkumul jannatu, demikian itu surga, uristumuha, yang diwariskan kalian pada surga, bima kuntum, sebab apa yang ada kamu sekalian, ikut ta'malun, beramal kamu sekalian. Surat Al-A'raf ayat 43. Demikian itu surga diwariskan kepada kalian, itu sebab amalan kamu sekalian. Babun, ini bab. Haddatsana al-Humaydiyu haddatsana Sufyan haddatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berfirman Allah, namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah. A'dadtu, menyediakan aku, Allah, liibadi, untuk hambaku, as-solihin, orang-orang yang solih. Aku menyediakan untuk hambaku yang solih. Aku sediakan ma, pada apa, la ainun, tidak ada mata, iku ro'at, melihat apa mata, sesuatu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala, dan tidak apa udhunun, telinga, samiat, mendengar apa telinga. Dan aku menyediakan kenikmatan yang belum pernah didengar oleh telinga. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang di surga itu belum pernah dilihat, belum pernah didengar oleh telinga, oleh mata semasa di dunia. Wala khotara, dan tidak terlintas ala qalbi basyarin, atas hati manusia, dan belum pernah dibayangkan oleh hati manusia, belum pernah terlintas oleh hati manusia. Itulah kenikmatan yang ada di surga. Faqra'u, maka membacalah kamu sekalian, in syi'tum, jika menghendaki kalian. Jika kalian menghendaki, silahkan membaca dalilnya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Surat As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu, maka tidak mengetahui
sapa nafsun seseorang ma apa ukhfiya yang disamarkan lahum untuk mereka ahli surga. Seseorang tidak mengetahui apa yang disamarkan, apa yang disembunyikan untuk mereka min qurrati ayun, dari senangnya mata, dari keindahan, kebahagiaan, kenikmatan yang ada di surga. Babun, ini bab fi sifatil jannati, di dalam sifatnya surga, keadaan surga. Haddatsanal Abbas Ibnu Utsman Ad-Dimashqiyu haddatsanal Walid bin Muslim haddatsana Muhammad bin Muhajir Al-Ansariyu haddatsani Dhahaq bin Ma'afiriyu an Sulaiman bin Musa an Quraibin maula bin Abbasin, bekas budaknya Ibn Abbas. Jadi Quraib adalah bekas budaknya Ibn Abbas. Qala berkata Quraib, haddatsani Usamah bin Zaidin, qala berkata Usamah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, suatu hari, li ashabihi, kepada sahabatnya, ala musyammirun lil jannah, apakah tidak ada orang yang siap-siap lil jannati, untuk surga? Suatu hari Nabi berkata kepada sahabat, apakah tidak ada orang yang siap-siap untuk masuk surga? Fa innal jannata, maka asasnya surga, la khotoro, tidak ada kerentek, tidak ada terlintas, laha, bagi surga. Berarti surga itu belum terbayangkan oleh hati. Tidak ada semisal, begitu ya. La mislalaha, surga itu tidak ada semisal, nggak ada sebanding jika dibandingkan dengan kenikmatan di dunia. Hiya, adapun surga, warabil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, nurun, bersinar. Demi Tuhannya Ka'bah, niscaya surga itu bersinar terang. Yatala'la'u, yang tersebar, warihanatun, dan hiasan, tahtazzu, yang bergerak-gerak, hiasan, wa qasrun, dan panggung, masyidun, yang kuat. Nabi menjelaskan tentang surga. Surga itu tidak ada bandingan dengan dunia. La mislalaha, tidak ada bandingan. Demi Tuhan Ka'bah, Nabi bersumpah, surga itu bersinar terang benderang, dan surga itu ada hiasan, yang hiasannya itu bergerak-gerak. Ini menunjukkan saking bagusnya. Jadi ada hiasan yang kalau mungkin di dunia itu mungkin lampu yang gonta-ganti itu, yang warna-warni. Nah, di surga itu ada hiasan yang bisa bergerak-gerak. Kemudian ada panggung yang kuat. Wa naharun, dan sungai, muttoridun, yang mengalir. Dan ada sungai yang mengalir. Ada 4 macam sungai. Sungai madu, sungai arak, sungai air tawar, dan sungai
susu. Wa faqihatun dan buah-buahan, katsiratun yang banyak, nadijatun yang masak. Dan di surga banyak buah-buahan, bermacam-macam buah-buahan, jumlahnya juga banyak, macamnya juga banyak, lagi matang, tidak bukan yang masih mentah, bukan, ini matang, enak ini. Wa zaujatun dan istri hasna'u yang bagus tingkah lakunya, hasna'u yang baik perbuatannya, jamilatun yang cantik rupanya. Jadi orangnya itu baik pribadinya, akhlaknya, kemudian cantik rupanya. Wahulalun dan pakaian katsiratun yang banyak. Dan di surga itu banyak pakaiannya dari sutra. Fi maqamin di dalam tempat abadan selamanya. Fi habratin di dalam kesenangan. Wa nadratin dan sinar. Maksudnya baiknya wajah. Fi husni wajhin, di wajahnya itu bersinar terang. Di dalam mereka berada dalam kesenangan dan di dalam baiknya wajah, dalam keadaan dalam kenikmatan dan kehidupan yang luas. Fi durin di dalam rumah aliyatin yang tinggi, salimatin yang selamat, bahiyatin yang indah. Berada di rumah yang tinggi berarti panggung, kemudian selamat, nggak ada gempa, nggak ada gusur, nggak ada yang lain, selamat dari kejelekan, dan rumah yang indah, rumahnya mewah. Kalau berkata mereka, nahnu kami al-musyammirun, orang-orang yang berlomba-lomba. Kemudian kemudian para sahabat mengatakan, kami orang-orang yang berlomba-lomba laha untuk surga. Kami orang-orang yang bersiap-siap untuk surga. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Qala bersama Nabi, qulu, berkata kamu sekalian, insya Allah. Katakan insya Allah, jika menghendaki sapa Allah. Insya Allah kami orang-orang yang siap-siap untuk surga. Summa dzakara, kemudian menceritakan siapa Nabi, menuturkan siapa Nabi, al-jihada, pada jihad, wa hadda, dan mengajak siapa Nabi ali pada jihad. Kemudian Nabi menuturkan, menceritakan tentang jihad dan mengajak untuk jihad. Jadi memang orang itu perlu dimotivasi, diberi semangat, sehingga mau siap-siap berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Babu maja, bab apa yang datang fi sifati thiyabi ahli jannati, di dalam sifat keadaan pakaian ahli surga. Haddatsana Muhammad bin Basyarin wa Abu Hisyamin Ar-Rifaiyu qala, berkata keduanya, Muhammad dan Abu Hisyam. Haddatsana Mu'adz bin Hisyamin an Nabihi an Amir al-Ahwal an Syarib bin Hausyabin an Nabi Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati, adapun ahli surga,
iku jurdun, bersih. Maksudnya tidak ada rambut di dalam jasadnya. Alladzi la sya'ra fi jasadihi, bersih. Murdun, tampan. Kuhlun, memakai celak, bercelaan, memakai celak. La yafna, tidak habis. Syababuhum, muda mereka. Jadi masa mudanya itu nggak akan habis, ya muda terus. Umurnya ya kisaran 30 sampai 33, nggak nambah, yang muda terus. Umurnya ya tidak bertambah, kekuatannya terus kuat. Dan tidak rusak apa siyabuhum, pakaian mereka. Ini yang berkaitan dengan bab sifat pakaian ahli surga itu tidak rusak, tidak usang, tidak sobek, tidak luntur. Beda dengan pakaian di dunia. Pakaian itu ada dipakai berapa kali sudah luntur. Kalau di akhirat, di surga nggak akan rusak. Hadatsna Abu Quraibin hadana Rishdin ibnu Sa'ad an Amr ibn Harith an Darrajin Abi Samhi an Abil Haytham an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi, di dalam firman Allah, wa furushim marfu'ah, surat Al-Waqi'ah ayat 34. Wa furushin, dan alas, marfu'atin, yang ditinggikan. Maksudnya kasurnya itu, alas tidurnya itu tebal. Nabi menjelaskan tentang firman Allah dalam surat Al-Waqi'ah ayat 34, wa furushim marfu'ah. Qala, bersabda Nabi, irtifa'uha, adapun tingginya alas, ikulakama bainas samai, niscaya seperti antara langit wal ardi, dan bumi. Tingginya alas tidur itu niscaya antara langit dan bumi, yaitu masirata khomsi mi'ati sanatin, perjalanan 500 tahun. Baik, menunjukkan saking tebalnya. Kalau di dunia paling ketinggiannya 5 cm, 10, 15, nggak ada yang ketebalannya itu 4 meter. Ya, kalau 4 meter, rumahnya aja tingginya 4 meter, maksudnya gimana? Itu alas di surga itu, ketinggiannya itu jarak antara langit dan bumi perjalanan 5 tahun. Waqala, berkata sahabat ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmu, para ulama hadis, fi tafsiri hadal hadisi, di dalam tafsir ini hadis, maknanya hadis, innanya dicoret, annal furusha, begitu, inna ini dihapus, kemudian setelah maknahu, lafadznya annal furusha, sesungguhnya alas iku, beberapa alas iku, fit darajati, di dalam beberapa derajat, wa bainat darajati, dan antara derajat satu ke derajat yang lain, iku kama bainas samai, seperti antara langit wal ardi, dan bumi. Jadi sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa pengertian hadis ini, hadis Nabi itu adalah annal furusha fid darajati wa bainad darajati kama bainas samai wal ardi. Sesungguhnya beberapa alas itu adalah derajat
Jadi alas itu maksud derajat, bukan alas tempat tidur. Nah, ini pendapat dari ahli ilmu. Jadi yang dimaksud beberapa alas itu adalah tentang derajat, yakni antara derajat satu dengan yang lain itu seperti antara langit dan bumi. Ini jarak derajat satu dengan yang lain itu antara langit dan bumi. Babu maja'a, bab apa yang datang fi sifati simari ahlil jannati, di dalam keadaan buah-buahan ahli surga. Bagaimana keadaan buah-buahan ahli surga. Hadatsna Abu Quraibin hadna Yunus bin Bukairin an Muhammad bin Ishaq an Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair an abihi, dari bapaknya Yahya, an Aisyata, ada tambahan lafaz an Aisyata. Jadi setelah an abihi an Aisyata, dari Aisyah. An Asma binti Abi Bakrin, qalat, berkata Asma, sami'tu, mendengar aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Nabi, wa dzukira, dan disebutkan lahu kepada Nabi apa Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidrah itu adalah kayu bidara, al-muntaha tempat sampai. Nah, jadi polnya tempat, tidak ada yang lain, sudah geduk lah begitu. Sidratul Muntaha, kayu bidara, sidrah, al-muntaha tempat sampai. Qala, berkata sahabat Nabi, yasiru, berjalan, sapa ar-raqibu, orang yang naik onta, fi dzil fanani, di dalam bayangan cabang, bayangan atau tempat yang teduh, minha dari sidrah, mi'ata sanatin, dalam 100 tahun. Atau ini Syakrawi, berarti Yahya bin Abbad ini ragu-ragu tentang lafadznya. Yastadillu, berteduh, bizilha, dengan naungannya sidrah, sab'ami'atu raqibin, 100 orang yang naik kendaraan. Syakka, ragu-ragu Yahya tentang lafadznya. Lafadznya itu yasir raqibu fi dzil fanani minha mi'ata sanatin, atau lafadznya itu yastazillu bi dzilliha mi'atu raqibin. Jadi di surga itu ada Sidratul Muntaha. Ada. Jadi Sidratul Muntaha itu disebutkan kepada Nabi, diceritakan. Kemudian Nabi berkata, menjelaskan tentang sidrah. Orang yang naik onta berjalan dari batangnya sampai kepada naungannya. Dari batang, misalkan pohonnya, nah dari pangkal ini, dari pohon, kemudian dia berjalan terus sampai naungannya pohon ini. Nah, ini perjalanan 100 tahun. Ini baru sampai di batas naungan ini. Nah, ini menunjukkan saking besarnya pohon, sehingga
saking besarnya pohon banyak daunnya sehingga rindang. Nah, ini perjalanan dari pohonnya sampai ke batas naungan, ini 100 tahun baru nyampe. Atau lafadznya, ya ragu-ragu tentang lafadznya, 100 orang yang naik onta ini berteduh. Jadi misalkan ini dari pohonnya, ini 100 onta, 100 orang naik kuda, 100, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 100. Nah, ini bisa berteduh semuanya. Jadi 100 penunggang kuda berteduh dalam naungan pohon tersebut, gitu. Nah, bisa dipahami ya. Nah, fiha di dalam sidroh farashuzabi, belalang emas. Nah, di pohon bidara itu ada belalang emas. Nah, berarti hidup maksudnya. Nah, belalang emas bisa terbang, belalang. Bukan hiasan, tapi ya bisa terbang kemana-mana. Ka'anna samaroha, seakan-akan sesungguhnya buah surga, iku al-kilalu, beberapa kribo. Kribo itu tempat air yang terbuat dari kulit kambing yang disamak. Maksudnya besar-besar. Jadi buah di surga itu besar-besar. Nah, ini yang berkatakan bab menjelaskan tentang buah-buahan di surga itu besar-besar. Besar-besar. Seperti kribonya Ibu Hajar. Jadi maksudnya itu besar-besar. Babu maja'a, bab apa-apa yang datang, maksudnya hadis yang datang, fi sifati toiril jannati, di dalam keadaan burung surga. Bagaimana keadaan burung di surga itu seperti apa? Ya, ternyata di surga juga ada burung. Nah, bagaimana sifat keadaan burung di surga itu? Hadatsna Abd bin Humaidin akhbarana Abdullah bin Maslamah an Muhammad bin Abdullah bin Muslim an abihi an Anas bin Malikin qala. Suila, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal kautsar, apakah kautsar? Kautsar itu apa sih Nabi? Qala, bersabda Rasul, zaka, demikian itu kautsar adalah nahrun, sungai, a'tonihi, memberi, ni, padaku, hi, pada sungai, sopo Allahu, Allah, yakni mengendaki sopo Nabi, fil jannah, di dalam surga. Asyaddu, lebih sangat, bayadun, putihnya, minal laban, daripada susu, wa ahla, dan lebih manis, minal asali, daripada madu. Kautsar adalah sungai yang Allah berikan kepada saya di surga. Jadi sahabat tanya tentang kautsar. Kautsar itu apa sih Nabi? Ini kan di dalam surat Al-Kautsar ada inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami Allah memberi kepada engkau Al-Kautsar. Sahabat tanya, kautsar itu apa? Kemudian Nabi menjawab, kautsar adalah sungai yang Allah berikan kepada saya di surga. Warnanya asyaddu bayadan laban, lebih putih daripada susu. Jadi nanti
di Kausar itu ada airnya. Nah, airnya ini adalah lebih putih daripada susu. Rasanya lebih manis daripada madu. Jadi warnanya itu lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu. Padahal madu di dunia itu ya sudah manis, tapi lebih manis air Telaga Kausar. Fiha, di dalam surga, toirun, burung. Ini sifat keadaan burung surga. A'nakuha, adapun lehernya burung, iku ka'a'nakil juzuri, seperti lehernya onta. Di surga ada burung. Nah, lehernya burung ini seperti leher onta, yakni panjang-panjang. Nah, kayak burung apa itu yang panjang itu? Kuntul atau burung bangau. Tapi panjang-panjang. Nah, ini menunjukkan besarnya juga, panjangnya juga. Kalau berkata sahabat Umar, inna hadisnya ini burung, lana aimatun, nisanya nikmat, pasnya senang. Loh, burung itu senang bertempat di surga. Umar berkata, sesungguhnya burung itu niscaya senang karena bertempat di surga. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akalatuha, adapun orang yang makan burung, iku ahsanu, lebih baik, minha, daripada burung. Orang yang makan burung, maksudnya ahli surga. Ahli surga itu lebih nikmat, lebih senang, lebih bahagia daripada burung yang ada di surga. Itu. Babu maja'a, bab apa mendatang, fi sifati khoilil jannati, di dalam sifat keadaan kuda surga. Kuda yang ada di surga itu seperti apa? Haddatsna Abdullah ibnu Abdurrahman qala akhbarana Asim ibnu Ali haddatsana al-Mas'udiyyu an Alqamah bin Marsadin an Sulaiman ibni Buraidah. Itu tertulis Yazida, ini sama Sulih diganti Buraidata, Sulaiman ibni Buraidata. Yazida diganti dengan Buraidata, tulisannya ba ro dal, ulang, ba ro ya dal tak marbutoh, baknya di zoma, bu roknya di fathah, yaknya di sukun, dalnya di fathah, tak marbutohnya di fathah. Buraidata. An Sulaiman bin Buraidata an abihi anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki salah bertanya rajul an nabiya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata rajul, ya Rasulullah, hal fil jannati, apakah di dalam surga, min khoilin, kuda, apakah di surga itu ada kuda ya Rasulullah? Qala, bersama Nabi, inillahu, jika Allah ada kholaka, memasukkan Allah padamu, al jannata, pada surga, fala tasya'u, maka tidak berkehendak kamu, antuh malah, bahwa dimuat, dibawa, fiha, di dalam surga, ala farosin, atas kuda, min yakutatin, dari berlian,
hamro'a yang merah, tatiru terbang apa kuda, bika denganmu, fil jannati di dalam surga, haitsu syi'ta di mana menghendaki kamu, illa fa'alta, illa fa'alta, tambahi illa alif, kemudian bawahnya ada hamzahnya, kemudian lam alif di tasdid di fathah, illa fa'alta, fa ain lam ta, semua digandeng disambung, fa'alta, fa ain lam ta, fa-nya di fathah, ainnya di fathah, lamnya di sukun, ta-nya di fathah, fa'alta, illa fa'alta. Jika Allah memasukkan kamu ke dalam surga, kamu tidak berkehendak apabila dinaikkan, apabila dimuat, dinaikkan di atas kuda, atau dinaikkan di atas kuda yang dinaikkan di atas kuda dari berlian yang merah, lalu kuda itu terbang bersamamu di surga yang kamu kehendaki, di mana yang kamu hendaki, kecuali kamu berbuat. Artinya, atau andaikan kamu itu dimasuk surga, lalu kamu kepingin naik kuda, dan kuda itu terbuat dari berlian yang merah, terbang bersamamu ke surga di mana saja kamu kehendaki, maka akan tercapai. Jadi keinginanmu kemana saja itu akan terlaksana. Jelasnya, keadaan kuda di surga itu dari berlian, min yakutatin hamro. Jadi kudanya itu dari berlian dan bisa terbang. Jadi tidak seperti kuda yang di dunia itu, enggak. Kudanya itu dari berlian, bisa terbang kemana saja menurut kehendak si penunggang. Inilah keadaan kuda surga, kuda di surga. Qala berkata sapa Abi wasalu, dan bertanya kepada Nabi sapa rajulun, rajul. Kemudian ada rajul lain yang bertanya kepada Nabi. Faqala berkata Nabi, ya Rasulullah, hal apakah fil jannati dalam surga min ibilin onta? Ya Rasulullah, apakah di surga itu ada onta? Qala berkata Abi, falam yakul, maka tidak berkata sopo Nabi lahu kepada rajul, mislama semisal apa-apa yang berkata sopo Nabi. Mislama kola, semisal apa-apa yang berkata Nabi, li sahibi kepada temannya rajul. Maksudnya rajul yang pertama. Nabi menjawab kepada rajul yang kedua tidak seperti yang dikatakan Nabi kepada rajul yang pertama. Maksudnya, jawaban Nabi kepada rajul kedua itu lebih luas, lebih umum. Yaitu Nabi berkata, qala bersabda Nabi, iyudkhilka, jika memasukkan kepadamu sapa Allahu Allah al-jannata pada surga, yakun maka ada laka bagimu fiha di dalam surga opo ma apa-apa ishtahat yang kepingin opo nafsuka dirimu, hatimu, dirimu, walazat dan enak atau senang ainuka matamu.
Jika Allah masukkan kamu ke dalam surga, maka apa yang kamu inginkan semua terwujud dan kamu senang. Kamu kepingin menunggang onta, bisa, bisa. Onta kamu bawa terbang, bisa. Kamu kepingin apa saja, ada. Pokoknya apa yang kamu inginkan, semua itu ada di dalam surga. Walahum ma yashtahun. Walahum ma yashtahun. Nah, itu hubungannya di surat Az-Zukhruf ayat 71. Babu maja'a, bab apa yang datang fi sinni ahli jannati, di dalam umur ahli surga. Umurnya ahli surga itu berapa tahun? Hadatsna Abu Hurairah Muhammad bin Firasin al-Basri, hadatsna Abu Dawud, hadatsna Imran Abul Awwam an Qatadah an Syahr bin Hausyabin an Abdurrahman bin Gunmin an Muadz bin Jabalin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersama Nabi, yadkhulu, masuk sapa al-jannati, ahli surga, al-jannata, pada surga, jurdan, bersih, murdan, tampan, mukahhilina, orang-orang yang bercelaan, memakai celak, abna'a salasina, umur 30, au salasin, atau 3, wa salasina, dan 30, sanatan, tahun. Nah, umurnya itu 30 tahun atau 33 tahun. Nanti sesuai dengan babnya, keadaan umurnya ahli surga itu 30 tahun atau 33 tahun. Babu maja'a, bab apa yang datang fi soffi al-jannah, di dalam barisan ahli surga. Di barisan ahli surga yang antri masuk ke surga. Jadi masuk ke surga itu ada baris. Nah, barisannya ahli surga itu berapa? Hadatsna Husain bin Yazid At-Tuhan Al-Kufiyyu, hadatsna Muhammad Fudailin an Dirar bin Murrah an Muharib bin Titharin an Ibni Buraidah an Abihi qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati, adapun ahli surga, iku isyruna, 20, wa mi'atu soffin, dan 100 barisan. 120 sof, barisan. Tadi jumlahnya barisan ahli surga itu ada 120 barisan. Sama nuna, yang 80 baris, minha, dari 120, iku min hadil ummah, dari ini umat Nabi Muhammad. Adapun 80 baris dari 120 itu dari umat Nabi Muhammad. Wa arba'una, dan 40 baris, iku min sa'il umam, dari seluruh umat-umat manusia. Adapun yang 40 barisan itu dari seluruh umat manusia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, jumlah barisan ahli surga ada 120 barisan, 80 barisan dari umat Nabi, 40 barisan dari seluruh umat. Dan menunjukkan bahwa umat Nabi itu ada jumlah yang paling besar masuk surganya bila dibanding dengan umat-umat yang lain.
Babu maja'a, bab datang fi sifati abwabil jannah, di dalam keadaan beberapa pintu surga. Pintu surga itu tingginya seperti apa, luasnya seperti apa. Nah ini Hadana Fadl ibnu Sobah al-Baghdadiyu, hadna Ma'nu ibnu Isa. Ini yang lafadznya Musa diganti Isa. Dan Isa, Ain, Ya, Sin, kemudian Ya. Nah, Ya tanpa titik. Musa diganti dengan Isa. Haddatsna Ma'nu bin Isa al-Qazzazu an Khalid bin Abi Bakrin an Salim bin Abdullah an abihi, qala berkata Abi, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, babu ummati, adapun pintu umatku, alladzi yang yadkhuluna, masuk mereka, minhu dari pintu, al jannata pada surga, ardu adapun luasnya pintu, iku masih rotur rokibil mujawidi, masih rotu perjalanan, arrokibi orang yang naik, al mujawidi itu lafadznya al jawadi diganti dengan al-mujawwidi. Al-mujawwidi, ada alif, kemudian lam, kemudian mim, jim, wawu, dal. Tidak ada alifnya setelah wawu, tidak ada alifnya. Al-mujawwidi, wawunya ditasib. Al-mujawwidi, yang dikeraskan pada kendaraan. Salasan 3 hari atau 3 tahun. Jadi Rasul bersabda, pintunya umatku, yang mana umatku masuk ke dalam surga, pintunya luasnya itu, ardu luasnya, ini perjalanan kendaraan yang tercepat 3 hari. Jadi mulai dari misalkan apa ini tadi misalkan ini dari daun pintu ini, ini dari ini misalkan ini pintu, nah dari sini menuju ke sini luasnya ini, perjalanan kendaraan yang yang dikeraskan, yang dikencangkan, yang dicepatkan, itu perjalanan selama 3 hari atau 3 tahun. Nah, dari sini menunjukkan saking luasnya pintu umatnya Nabi yang dimasuki oleh orang-orang iman di surga nanti. Summa, kemudian, innahum, sesnya mereka, layut wotuna, niscaya berdesakan mereka, alih atas pintu, hatta sehingga takada, lafadznya takadu diganti takada, dalnya di fathah, hatta takada sehingga hampir, manakibuhum pundak mereka umat, tazulu miring. Ini kemudian sesungguhnya umatku ketika masuk surga lewat pintu tersebut dengan berdesakan, sehingga pundak mereka itu hampir pundak mereka itu miring.
tantotiu min syiddati ziham. Tadi pundaknya mereka itu miring karena sangatnya berdesakan. Jadi masuk surga gini. Tadi nggak bisa langsung dengan posisi lurus, tidak, tapi miring gini. Ini menunjukkan bahwa umat Nabi yang masuk surga banyak sekali. Pintunya luas, kemudian masuknya dengan miring. Nah, ini menunjukkan banyaknya umat Nabi yang masuk ke dalam surga gitu. Babu maja'a, bab apa yang datang fi suqil jannati, di dalam pasar surga. Keadaan pasar surga itu seperti apa? Haddatsna Ahmad bin Mani'in wa Hannadun qala, berkata keduanya Ahmad dan Hannad. Haddatsna Abu Muawiyah haddatsna Abdurrahman bin Ishaq haddatsna Abdurrahman bin Ishaq anin Nu'man bin Sa'ad an Ali qala, berkata Ali qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, lasuqon, niscaya pasar, ma fiha, tidak ada di dalam pasar, syira'un, membeli, wala, dan tidak ada bai'un, jualan. Di surga ada pasar, tapi tidak ada jual beli, tidak ada transaksi jual beli, nggak ada. Illa, kecuali aswaro, gambar, minar rijal, dari laki-laki, wanisa, dan perempuan. Yang ada hanya gambar, atau gambar laki-laki dan perempuan. Jadi di dalam pasar itu ya ada gambar kayak foto atau patung begitu. Semuanya gambar. Ini gambarnya laki-laki, gambarnya perempuan. Faidah sytah, ketika kepingin sopo ar-rajul, rajul, suratan, pada bentuk yang ada seperti gambar tersebut, dakhala, maka masuk dia, fiha, di dalam surah. Ketika seorang laki-laki kepingin seperti gambar tersebut, seperti foto itu misalkan, maka dia masuk ke dalam situ. Begitu masuk, keluar sudah berubah, atau bentuknya si rajul itu berubah seperti gambar itu. Luar biasa ini. Berarti ganti gambar, ganti wajah, ganti warna, ganti bentuk, bisa. Wah, saya kepingin gambarnya Pak Zaini. Nah, itu bisa langsung masuk aja, langsung berubah. Ini ditiru. Hadis ini ditiru oleh para fotografer, para ya, orang yang bisa memalsu wajah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Demikian para bapak, para ibu, para saudara jamaah, untuk pengajian malam hari ini kita cukupi sekian. Mulai awal sampai akhir ada kekurangannya, kekhilafahnya, tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.